Hai guys, selamat pagi. Aku bukan baru bangun sih, udah bangun dari tadi. And I just want to talk, but I don't really know what kind of topic that I'm gonna talk about as always. Tadi aku udah buat satu content, and now I'm gonna make another one because aku ingin menyalurkan 20.000 kata aku, and I don't really have a boyfriend, so aku akan membuat content saja di YouTube dengan konten-konten ngoceh gue. So maybe this content is kinda good for you yang sedang galau. Galau itu apa sih? Gelisah antara lanjut atau udahan. Disclaimer ya teman-teman, everyone who's fall in love is bulol alias pucans halal ya. Jadi kayak mungkin ini adalah video yang cocok untuk kalian karena aku alumni dari Bulol juga, walaupun ya setolol aku tuh aku tidak setolol itu ya. Disclaimer, aku tuh cukup logis orangnya, cukup logika, tapi kalau misalnya aku pikir-pikir lagi waktu itu, oh bodoh juga saya ini gitu. Kan kemarin tuh udah ada viral tuh satu buku dari Aureli Mooremans yang berjudul Broken Strings, and aku udah baca juga bukunya, and a lot of things di buku itu yang men-trigger aku juga, karena beberapa kejadian yang terjadi di Aureli itu juga ada pernah kejadian ke aku, walaupun memang tidak separah yang terjadi di Aureli. Dan kalau misalnya itu terjadi di Aureli dan juga terjadi di aku, artinya juga there's a lot of women outside yang juga mengalami hal yang sama. Aku tidak bermaksud untuk menyelamatkan karena siapa saya gitu kan, aku cuma ingin menyadarkan kalian ya teman-teman. Fase di masa pacaran atau masa perkenalan itu adalah fase yang sangat-sangat penting untuk kalian gitu kan, karena ini adalah fase dimana kalian harus berpikir kalian mau sampai kapan sama orang ini gitu kan. Kalau misalnya orang memang super good, like ya no need to be perfect gitu kan, nggak perlu sempurna, tapi ya itu cocok banget buat kalian gitu kan, tidak membuat kalian tertekan, tidak membuat kalian terpaksa dan lain sebagainya gitu kan, dan juga tidak membuat kalian memiliki mental health issues. Menurut aku itu sesuatu hubungan yang patut untuk diperjuangkan. Tapi ketika memang sudah ada tekanan di dalam hubungan itu, apalagi sudah ada kekerasan di dalam hubungan itu, artinya ya ini saatnya kalian untuk mundur. Nggak usah pelan-pelan, mundur sekarang juga. Yang pertama yang aku mau ngomongin, set boundaries. Jadi kalian harus membuat batasan yang mana yang menurut kalian ini bisa ditolerir, yang mana yang enggak. Terus juga pada saat kalian mentolerir juga buat juga batasan gitu, maksimal berapa kali. For example, kalau aku pribadi, aku tidak akan mentolerir boundaries aku banget kalau misalnya pasangan aku berselingkuh ya, atau misalnya melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal, atau aku udah nggak bilang lagi, aku nggak bisa lagi, aku akan mundur, bukan pelan-pelan, aku akan take a big step back. Nah tapi kalau misalnya kejadiannya nih dia suka lupa ngabarin misalnya kan, itu kan hal-hal kecil gitu kan, tapi hal-hal kecil ini pun aku akan batasi gitu. Kalau misalnya ini terjadi 10 kali, 20 kali ya kita enak juga ya lama-lama gitu kan, jadi aku juga akan batasi. Tapi yang aku batasin ini juga akan aku bicarakan gitu. Aku nggak suka ya kalau kayak gini gitu, jangan sampai ini lebih dari 5 kali deh gitu, karena hal-hal kecil kayak gini itu yang menumpuk terus menerus itu akan mengurangi rasa kepercayaan dan juga akan bikin kalian enek ya. Hal enek inilah yang nanti akan menjadi bom waktu sendiri. Jadi hal yang pertama yang harus kalian catat ketika kalian membangun relationship, sebenarnya aku juga tidak pantas untuk memberikan nasihat kepada orang lain karena aku juga belum berhasil gitu kan. Yang pertama kalian harus set boundaries. Boundaries mana yang menurut kalian ini fatal, ini gak akan bisa membuat kalian balik lagi. Hal yang mana yang harus kalian tolerir, hal yang mana yang harus kalian tolerir dalam batas waktu tertentu atau batas jumlah tertentu. Hal yang mana yang kalian harus tahu, oh ini sebenarnya hal kecil gitu, ini harus dibicarakan aja tuh udah selesai seharusnya. Hal yang seperti itu yang aku maksud. Kalau misalnya kalian bertahan di suatu hubungan cuma karena itu hubungan sudah kalian jalin dalam jangka waktu yang lama gitu kan, ya kalian pertimbangkan lagi. Ini sebenarnya bukan aku maksud aku untuk minta kalian putus, tapi kalian pertimbangkan lagi gitu kan, dari segi kebaikan gitu kan. Karena memang kalau misalnya fase hubungan lama itu akan ada saatnya kita bosan. Jadi nggak semua hal yang membuat kita kayak jenuh deh, itu tuh nggak semua alasan itu membuat kita harus putus dan mengakhiri hubungan. Tapi kita harus koreksi balik lagi, ini kenapa sih aku masih ada di dalam hubungan ini gitu, hal-hal baik apa yang buat aku harus tetap pertahankan hubungan ini, itu juga harus kita koreksi. Tapi kalau misalnya
kalian bertahan dalam hubungan yang misalnya abusive gitu kan, misalnya dia mengancam bunuh diri kalau misalnya putus gitu kan. Pokoknya mengancam mau nikah sekarang atau enggak, ini pokoknya dalam hubungan apa, kalau misalnya kalian berada dalam hubungan yang penuh dengan ancaman, menurut aku kalian mundur aja gitu kan. You don't really have to care about others, kayak kalian tuh nggak terlalu bukan, kalian tuh tidak bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, karena kalian itu tidak, secara hukum tuh belum sah gitu. Maksud aku kayak kalau misalnya kalian bertahan dalam suatu hubungan cuma karena ancaman-ancaman gitu kan, menurut aku kalian harus mundur. Dan bisa jadi kalian langsung mundur pelan-pelan, bisa jadi juga kalau aku pribadi aku langsung mengambil langkah besar ya, karena aku kayak udah capek banget, aku tidak mau terkuras secara emosional karena aku sangat-sangat menjaga kondisi emosional aku sangat-sangat melatih emotional intelligence aku. Jadi ketika memang ada sesuatu yang akan merusak hal-hal yang selama ini aku perjuangkan, aku pelajari, itu akan aku tinggalkan seketika sekaligus. Hubungan yang misalnya dijalin ketika dua orang bekerja sama gitu kan, itu akan works teman-teman. Nah tapi ketika memang hubungan ini terjalin cuma karena kalian merasa kasihan atau cuma karena kalian merasa terancam kalau misalnya kalian meninggalkan hubungan itu, menurut aku itu hubungannya tidak akan works. Aku punya teman satu, dia itu pacaran sama perempuan yang abusive banget gitu. Kalau misalnya dia main sama teman-teman geng cowok gitu kan, nggak ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh gitu kan. Pernah temen aku ini ditempeleng sama si pacarnya ini. Temen aku ini cowok, pacarnya ini cewek, yang nempeleng, yang berlaku kekerasan itu adalah si cewek ini. Dan dia bertahan dalam hubungan itu cuma karena si ceweknya ini pegang duitnya dia. Dan walaupun memang finally temen aku sekarang udah nikah, terus habis itu si ceweknya juga udah nikah dan berakhir hubungan mereka gitu kan ya. Walaupun pada akhirnya memang diselamatkan oleh Allah, tapi tetap aja gitu kak, pasti ada juga orang yang begitu kan. Aku ada 2 teman yang begitu, tapi kayaknya yang satunya tuh nggak terlalu parah deh case-nya, jadi yang ini yang parah banget dan untungnya tuh nggak jadi gitu. Dan banyak banget orang yang kayak gitu. Kalau cowok itu kebanyakan karena materi ya, kalau misalnya uangnya tuh udah banyak keluar, udah habis-habisan untuk cewek ini, terus juga uangnya tuh dititipin ke cewek ini, tabungan bersama kan biasanya. Nah itu yang membuat kadang cowok tuh stres tuh biasanya materi gitu. Kalau cewek-cewek ini stres karena secara emosional. Aku pribadi gitu kan, kadang aku tuh merasa kasihan gitu. Nah hal yang kasihan inilah yang sebenarnya akan menjadi jurang tersendiri buat aku gitu. Tapi untungnya aku tuh tipe orang yang set boundaries tadi. Jadi ada hal-hal yang menurut aku ya udah deh, ini sudah terlalu kelewat batas dan aku nggak bisa tolerate lagi, akhirnya ya udah finish. Makanya penting banget untuk kita set boundaries. Yang kedua itu jangan pernah berada di hubungan, jangan pernah pertahankan hubungan yang berdasarkan ancaman-ancaman. Jangan pernah pertahankan hubungan cuma karena kasihan gitu kan. Karena sebelum kalian mengkasihani diri kalian, sebelum kalian memberikan rasa kasihan itu terhadap orang lain, kasihanilah dulu diri kalian sendiri gitu kan. Nah kemarin itu pada saat hubungan aku yang terakhir itu, sebenarnya bunda aku sedih banget karena menurut dia seharusnya aku tuh tidak putus dengan orang itu, karena orang itu kasihan banget gitu kan, mantan aku tuh kasihan banget gitu. Lalu pada saat ini aku kan berbicara langsung ke orang tua aku dua-duanya gitu kan. Kalau ayahku tuh semuanya percayalah dengan keputusan aku kan, karena selama ini juga aku tidak pernah aneh-aneh membuat keputusan gitu kan. Tapi kalau bunda aku tuh secara emosionalnya ya seorang ibu kan, dia membayangkan itu terjadi ke anaknya gitu kan. Lalu aku bilang, yang anak bunda itu adalah aku gitu kan. Bayangkan kalau misalnya ini terjadi pada saat memang sudah menikah gitu, bagaimana kalau misalnya kejadiannya malah nanti pada akhirnya aku menerima orang ini, lalu nanti di masa depan yang akan kembali kepada kalian, maksud aku orang tua aku itu adalah mayat dari aku gitu. Karena ya kita nggak tahu, ini orang nggak bisa ditebak, secara mental tidak stabil dan lain sebagainya, dan sudah pernah melakukan kekerasan juga, walaupun ya tidak besar, tapi itu adalah sebuah sign menurut aku, dan itu adalah red flag menurut aku. Akhirnya aku bicarakan baik-baik dengan orang tua aku, dan aku take a big step back untuk mundur. Makanya untuk teman-teman di luar sana, ketika memang kalian masih menemukan banyak banget hal baik di dalam hubungan itu, pertahankan gitu kan. Ini aku ngomongin untuk konteks pacaran ya, bukan konteks nikah. Kalau konteks nikah kayaknya cukup berat dan aku belum menikah, jadi aku tidak merasa pantas untuk menasihati orang lain soal pernikahan gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah melihat sign-sign red flag, jangan ada rasa kasihan, jangan ada rasa aduh udah lama banget hubungannya tuh, jangan banget ya. Kalian harus ngambil step back sekarang juga
Yaudah deh, udah 10 menit. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.